Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra, kelas 3C D4 dengan NIM 45222203. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS video yang berjudul Good Corporate Governance, yang merupakan bagian dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Selanjutnya, pokok bahasan. Yang pertama, pengertian GCG, definisi GCG, prinsip GCG, tujuan GCG, manfaat GCG, teori terkait dengan GCG, penerapan GCG di Indonesia, perusahaan yang terkait dengan GCG, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pengertian GCG. Pengertian GCG adalah tata kelola perusahaan yang baik, merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholder. 2. Definisi GCG. The World Bank, sekumpulan aturan, praktik, dan proses yang mengarahkan dengan mengendalikan perusahaan, mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, Corporate Committee 1992. GCG adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tetap berada pada jalur yang benar. Yang ketiga, Slaver and Fishney 1997. Mereka mendefinisikan GCG sebagai cara di mana penyedia modal keuangan perusahaan memastikan bahwa modal mereka digunakan secara efisien dan menguntungkan bagi perusahaan, sambil menjaga hak-hak pemegang saham dan memastikan pengawasan yang memadai. Selanjutnya, Mons and Minau 2001. GCG adalah kerangka aturan yang mengatur distribusi hak dan tanggung jawab antara berbagai peserta dalam perusahaan seperti manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip GCG. Pertama, keterbukaan atau transparansi. Nah, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Nah, di mana kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility. Nah, di mana kesesuaian atau kebutuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, independensi atau kemandirian. Nah, di mana keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya, kewajaran atau fairness. Nah, di mana perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan penerapan GCG. Melindungi hak dan kewajiban pemangku kepentingan. Nah, di mana prinsip yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu bisnis seperti karyawan, manajemen, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat diperlukan secara adil, sesuai hukum dan etika. Kedua, meminimalkan konflik kepentingan. Nah, di mana upaya untuk mencegah situasi di mana individu atau organisasi terlibat dalam keputusan atau tindakan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang bisa merugikan pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan efisiensi, di mana upaya untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan secara jujur, terbuka, dan dengan cara yang efektif, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan produktif. Selanjutnya, meningkatkan nilai perusahaan. Nah, di mana mengoptimalkan berbagai faktor yang dapat meningkatkan keseluruhan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor GCG melalui GCG membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan yang membuat investor lebih yakin
terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, di mana GCG mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, perusahaan dapat menghindari sanksi atau denda akibat pelanggaran hukum, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan etis. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional, di mana GCG mendorong efisiensi dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan proses dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, memperkuat reputasi perusahaan. Nah, di mana GCG yang baik meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Perusahaan yang memiliki reputasi baik lebih mudah membangun hubungan bisnis jangka panjang, mempertahankan pelanggan, serta meningkatkan kualitas karyawan. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan kebijakan yang transparan dan adil, karyawan akan merasa lebih dihargai dan termotivasi. Selanjutnya, teori yang terkait dengan GCG. Teori agensi atau agensi teori, di mana teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan, prinsipal, dan manajemen agen yang ditugaskan untuk mengelola perusahaan. Dalam praktiknya, sering terjadi konflik kepentingan antara keduanya karena manajemen mungkin bertindak untuk kepentingannya sendiri, alih-alih pemegang saham. Kedua, teori stakeholder atau stakeholder teori, di mana teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Menurut teori ini, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan dampak dari tindakan bisnisnya pada seluruh pihak yang terlibat, seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, teori stewardship atau stewardship teori. Nah, di mana manajemen sebagai pihak yang memiliki motivasi untuk bertindak sebagai pengawas yang bertanggung jawab bagi kepentingan pemegang saham. Berbeda dengan teori agensi, teori ini beranggapan bahwa manajer akan mengutamakan kepentingan perusahaan dan memegang saham tanpa perlu diawasi secara ketat Selanjutnya, teori sinyal. Teori ini membahas bagaimana perusahaan memberikan sinyal atau informasi kepada pihak eksternal seperti investor atau pasar tentang kondisi keuangan atau etika bisnisnya. Yang terakhir, teori keberlanjutan atau sustainability theory. Nah, di mana GCG yang baik juga berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan, di mana perusahaan didorong untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Selanjutnya, penerapan GCG di Indonesia. Nah, penerapan GCG di Indonesia sangat penting untuk menciptakan praktik bisnis yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan profesional. Dengan menerapkan GCG, perusahaan di Indonesia diharapkan mampu menjelaskan operasional mereka dan lebih transparan, memberikan laporan dan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa pengelolanya dilakukan secara akuntabel. Selanjutnya, perusahaan yang terkait dengan GCG. Yang pertama, Bank BCA. Nah, di mana salah satu bank terbesar di Indonesia yang menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai prinsip dasar dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai perusahaan terbuka, BCA juga diwajibkan untuk melaporkan penerapan GCG kepada OJK dan menyusun laporan tahunan yang mencakup penerapan prinsip GCG. Yang kedua, PLN. Nah, di mana PLN memiliki tanggung jawab besar dan menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia. Sebagai BUMN, PLN menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan kinerja yang transparan, akuntabel, serta mematuhi standar etika yang tinggi. Selanjutnya, PT Asuransi Jiwa Manufile Indonesia. Nah, di mana salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia dan merupakan bagian dari Manufile Financial Corporation. Nah, perusahaan jasa keuangan asal Kanada.
Dalam menjalankan operasionalnya, Manuvila Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan beretika. Yang terakhir, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah, di mana perusahaan manufaktur otomotif yang berfokus pada produksi kendaraan dan komponen untuk pasar domestik dan ekspor, yang merupakan bagian dari Toyota Group. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, mereka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di mana untuk menjaga integritas, kinerja, dan kepatuhan terhadap standar etika dalam industri otomotif. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dari kesimpulan materi, good corporate governance, di mana sistem dan prinsip tata kelola yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perubahan agar beroperasi secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan etis. Nah, di mana GCG ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, adapun kutipan motivasi pada materi di atas, keberhasilan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika dipandu oleh prinsip dan etika yang kuat. Nah, pada kalimat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, baik individu maupun organisasi harus memegang teguh nilai-nilai moral dan etika yang kokoh. Keberhasilan yang sesungguhnya tidak hanya dilihat dari capaian materi atau keuntungan instan, tetapi dari cara mencapai kesuksesan tersebut. Demikian materi good corporate governance yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.